Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta dakwah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, mari kita dengarkan kajian dari Habib Novel Al-Idrus yang berjudul Pandai Bersyukur. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita dengar penjelasan dari Al-Habib Novel Al-Idrus. Kita berada di kajian Akhlakul Anbiya. Jadi akhlaknya para nabi. Sekarang kita akan belajar akhlaknya para nabi, yaitu pandai bersyukur. Ya, akhlaknya para nabi pandai bersyukur. Kalau kita buka di surat Al-Isra ayat 3, dikatakan di situ, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura." Ya, disebutkan Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur, bukan sekedar syakir. Karena kalau syakir, orang yang bersyukur. Kalau syakur, orang yang pandai bersyukur, setiap saat bersyukur. Berbeda pendapat para ulama ketika menafsirkan innahu kana 'abdan syakura, tetapi di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam disebut syakura, pandai bersyukur, karena beliau selalu memuji Allah Ta'ala ketika beliau itu makan, ya, maka dapat makanan apapun, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian kalau pakai pakaian apapun yang dipakai, mengucapkan syukur, alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau memakan, ya, selesai makan beliau bersyukur, pakai pakaian beliau bersyukur, maka Nabi Nuh dikasih nama sama Allah Ta'ala, innahu kana 'abdan syakura. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam sampai kaki beliau bengkak, kaki beliau yang mulia, kita tahu Nabi kita sama adalah Nabi yang paling kuat, Nabi yang terkuat fisiknya. Karena fisik Rasulullah SAW menembus 7 lapis langit, tidak terbakar oleh atmosfer maupun kekuatan alam yang lain. Fisiknya kuat, ya, tidak tergores sedikit pun. Tetapi Nabi SAW sholat sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Sampai kedua telapak kaki beliau bengkak, sholat malam. Ditanya oleh istri beliau tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah Ta'ala mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura." Apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika menasihatkan kepada sahabatnya, memberikan wasiat kepada sahabatnya untuk membaca selepas sholat, Rasulullah mengajarkan agar selepas sholat membaca doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa selalu berzikir, ini ala dzikrik, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji nabi-nabinya karena memang para anbiya wal mursalin pandai bersyukur. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dikatakan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merintahkan Nabi Musa untuk pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam wahyunya, Allah mewahyukan wa kum minasyakirin, Al-A'raf ayat 144, dan jadilah engkau Musa hamba yang pandai bersyukur. Kemudian kalau kita lihat juga Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam
beliau itu mengucapkan ketika mendapatkan karunia, bisa salah satu muridnya memindahkan tahta Balqis, setengah kedip mata udah nyampe ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." Jadi Nabi Musa bersyukur ya, dan beliau mengatakan syukur ini pembeda dengan kufur. Orang yang mau bersyukur itu tanda mukmin, tapi kalau enggak mau bersyukur itu ada tanda kekufuran di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian tentang Luqmanul Hakim alaihi salam, dikatakan di situ Allah Taala menjadikan syukur itu lawan daripada kufur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di situ Allah juga telah mengatakan bahwasanya Luqmanul Hakim diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan setan itu, iblis, telah berjanji dia akan berjuang, ya, iblis berjanji akan berjuang untuk menghalangi anak cucu Adam dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mensifatkan orang yang pandai bersyukur ini dari hamba-hamba pilihan. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ikhwani rahimakumullah. Setelah kita mendengar sedikit ya uraian bahwasanya anbiya wal mursalin itu adalah manusia-manusia yang pandai bersyukur, dan Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan syukur dengan beribadah kepada Allah Ta'ala semaksimal mungkin, walaupun beliau dijamin masuk surganya Allah Ta'ala. Bahkan manusia yang pertama kali akan masuk surga adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga melihat bagaimana selain Nabi juga diperintahkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagaimana janji iblis akan menjauhkan hamba-hamba Allah dari sifat syukur, dan bagaimana Allah mengatakan hamba-hamba Allah yang sholat, yang zikir, yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Maka sudah sepatutnya kita malam hari ini cek diri kita. Sudahkah kita mensyukuri nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mensyukuri, maka salah satu bentuk syukur adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mengabdi, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sholat tarawih, ya, dengan membaca Al-Qur'an, dengan cari ilmu. Gunakan semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur akan selalu bahagia. Sementara orang yang kufur tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kalau kita nggak bisa mensyukuri nikmat yang ada dalam diri kita ini, maka Allah nggak akan menambah nikmat itu lagi. Dan termasuk ya azab yang pedih itu adalah orang yang terhijab. Al-hijab azab. Jadi kalau sampai nggak bisa melihat Allah Maha memberi nikmat kepadanya, Allah Maha memberi nikmat kepada kita, kita nggak bisa lihat itu. Dikasih macam-macam, nggak bisa lihat Allah yang ngasih, ya, nggak bisa menyaksikan Allah yang ngasih, nggak bisa lihat Allah yang memberi, nggak bisa lihat semua itu, maka ini bagian daripada azab yang Allah berikan. Kenapa? Karena tidak bisa melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita. Maka kita nggak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada keluhan demi keluhan demi keluhan. Udah jelas, keluhan itu tanda nggak enak. Syukur itu tanda enak. Makanya orang yang syukur selalu enak. Karena dia setiap saat melihat yang enak dan yang enak dan yang enak dan yang enak. Dan sebetulnya setiap saat Allah memberikan banyak keenaan karunia yang kalau kita hitung tidak mungkin bisa dihitung. Kalau kalian berusaha menghitungnya, maka kalian tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Yang mencatat kita hamba yang bersyukur dengan lisan, dengan tangan, dengan apapun yang kita miliki, sehingga kita digolongkan orang-orang nanti yang masuk surganya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullah khairan.